Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Luqmanul Hakim kepada anaknya, hadirin, dia mengajarkan iman kepada anaknya. Ada satu butir gandum dan dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau ini rezeki kita, pasti Allah akan kembalikan kepada kita walaupun kita membuangnya di tempat yang jauh. Maka anaknya, hadirinnya, dibawanya ke padang pasir, membawa satu butir gandum tadi yang ditandai. Kemudian di tengah padang pasir itu Luqmanul Hakim melemparkan, hadirinnya, gandum itu ke tengah padang pasir, kemudian anaknya dibawa pulang. Tidak berapa lama, hadirinnya, datang seekor burung yang di paruhnya menggigit satu buah gandum yang bertanda tadi dan meletakkan gandum itu di senta jendela rumah Luqmanul Hakim. Maka Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, sebagaimana yang ayah bilang tadi, kalau ini rezeki kita pasti akan kembali kepada kita. Ini mengajarkan tauhid, mengajarkan keyakinan. Hari ini kita lemah, hari ini mengajarkan anak kita tauhid. Atau orang ibu, hari ini, yang punya anak, yang kisah ini sudah sering kita dengar dalam bayan hari ini. Kalau anaknya ingin makan, hari ini dia suruh anaknya sholat dulu 2 rakaat. Ketika anaknya sholat, ibunya menyiapkan makanan. Selepas dia sholat, doa, baru disuruh buka tempat makanan dan makanan sudah ada. Itu dibiasakan hari ini. Kamu sebelum makan minta dulu kepada Allah. Sholat dulu, minta kepada Allah. Sehingga satu ketika, hadirinnya, ketika ibunya sedang pergi keluar, dia lupa menyiapkan makanan. Anak tadi, hadirinnya, sudah pulang dari sekolahnya. Seperti biasa dia tidak membuka tempat makanan, tapi sholat dulu 2 rakaat. Ibunya di luar rumah sudah ketar-ketir, hadirinnya, takut iman anaknya rusak. Karena selama ini habis sholat ada makanan, tapi kali ini dia belum siapkan makanan. Tapi ajib, hadirinnya, ketika ibunya sampai di rumah, dia lihat anaknya sedang makan. Ibunya nanya, dari mana ini? Maka anaknya mengatakan, dari Allah, tadi aku sudah minta kepada Allah. Ini kadang-kadang, hadirinnya, murid bisa lebih berhasil daripada guru. Tapi walaupun kita belum mampu hari ini, tapi kita harus ajarkan tauhid kepada anak-anak kita, sebagaimana ibu itu mengajarkan kepada anaknya. Walaupun ibunya sendiri belum dapat hari ini, tapi dia ajarkan anaknya agar minta dulu kepada Allah, baru makan. Dan akhirnya hari ini anaknya berhasil, dan ibunya pun dapat tambah keyakinan. Jadi kita jaga jangan sampai sambil mendengarkan bayan kita sibuk dengan anak-anak komunikasi kita. Jadi kita wajib mendengarkan apa yang disampaikan, nasihat-nasihat dari orang tua kita. Mudah-mudahan dengan mendengarkan dengan tawadu, dengan perasaan ta'zim wa ihtiram, dikasih tasdiq wal yakin, ta'assub bil qalbi, niat amal wa tabligh. Mudah-mudahan apa-apa nasihat nanti dapat menambah motivasi bagi kita untuk dapat kita keluar di jalan Allah dan mendorong suami untuk keluar di jalan Allah. Kalau sudah sedia untuk mendengarkan, diberi tanda insyaallah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus mengikuti orang-orang yang telah sukses. Dalam hal apa saja hadirin ya? Kalau kita ingin menjadi pedagang yang sukses, maka kita belajar dari pedagang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi petani yang sukses, belajar dari petani yang sukses. Kalau kita ingin hadirin menjadi pelajar yang sukses, belajar dari pelajar yang sukses. Dan kalau kita hadirin ingin menjadi manusia yang sukses dalam mengamalkan agama, maka hadirin kita harus mengikuti orang-orang yang sukses dalam mengamalkan agama, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengakui keimanan mereka, keyakinan mereka, amal-amal mereka. Hadirin sekalian, siapa mereka hadirin? Orang-orang yang sukses mengamalkan agama yang mendapatkan ridha Allah, mereka adalah para nabi dan rasul. Hadirin sekalian, salah satu nabi hadirin yang menjadi ikutan sampai akhir zaman adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi ini banyak, 124.000. Kemudian Allah seleksi yang menjadi rasul hanya 313. Dari 313 itu hadirin mulia, 25 yang diwajibkan kepada kita untuk mengimaninya dan mengenalnya. Dari 25 itu Allah pilih lagi ada 5 nabi yang menjadi nabi ulul azmi, nabi yang paling besar pengorbanannya untuk agama. Dan dari 5 itu hadirin ada 2 nabi yang tetap disalawati dan diikuti hadirin millahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 ini hadirin hanya 1 nabi yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, salah satu nabi hadirin yang menjadi panutan sampai akhir zaman ini hadirin adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya kita hadirin, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk mengikuti beliau. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami mewahyukan kepada engkau. Kepada siapa hadirin? Kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mewahyukan kepada Nabi untuk apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifan. Agar engkau mengikuti, mencontoh, mengkopi kehidupan Nabi Ibrahim. Cara hidup, jalan hidup Nabi Ibrahim yang lurus. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW walaupun beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya seluruh Nabi dan Rasul, yang Allah SWT memberikan gelar kepada beliau Habibullah. Tidak ada gelar yang lebih tinggi yang Allah berikan kepada hambanya melebihi gelar ini sebagai kekasihnya Allah. Semua Nabi punya gelar hadirin, tapi gelar yang paling tinggi adalah Habibullah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Walaupun begitu hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Dalam hal apa hadirin? Yang pertama hadirin dalam keyakinan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, muka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini hadirin sudah Allah uji dari mulai kecil lagi. Dari mulai kecil hadirin, Nabi Ibrahim ini sudah Allah jaga hadirin sekalian
untuk selalu beriman kepada Allah. Beliau hadimnya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tidak beriman. Dibesarkan oleh seorang ayah yang penyembah berhala, bahkan pembuat dan penjual berhala. Ibrahim kecil hadimnya diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual berhala. Ayahnya penyembah berhala, ibunya penyembah berhala. Tapi Allah telah menjaga Nabi Ibrahim sejak kecil, dia tidak percaya dengan berhala. Sampai ketika disuruh menjual berhala, dia mengatakan kepada orang yang akan membeli, siapa yang mau beli berhala yang tidak berguna ini, yang nggak bisa buat apa-apa ini. Jadi masih kecil hadimnya itu keimanannya sudah dijaga oleh Allah SWT. Betul beriman kepada Allah. Maka ini hadimnya yang kita harus ikuti hadimnya, bagaimana menjadikan diri kita, anak-anak kita agar beriman kepada Allah. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak yakin kecuali hanya kepada Allah. Jangan yakin kepada makhluk. Makhluk ini hadimnya tidak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehari-hari kita lihat makhluk mendatangkan manfaat. Dari gula kita dapat merasakan manis, dari garam kita mendapatkan rasa asin, dari cabai kita mendapatkan rasa pedas, dari obat kita mendapatkan kesembuhan, dari nasi kita mendapatkan rasa kenyang. Hadimnya walaupun ini yang tampak di mata kita sehari-hari hadimnya, tetapi ini yang harus kita nafikan. Bahwasanya gula tidak bisa memberikan manis kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Garam tidak bisa mendatangkan rasa asin tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan sifat pada benda-benda itu hadimnya sebagai ujian bagi kita dan juga sebagai kemudahan untuk kita hadimnya. Nah, di samping hadimnya itu kemudahan bagi kita, sehingga kalau kita mau makan manis, kita cari gula, kalau kita mau makan asin, cari garam, mau cari pedas, ambil cabai. Itu sebenarnya hadimnya kemudahan bagi Allah, kemudahan bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menciptakan benda dan merubah sifatnya setiap hari. Hari ini cabai pedas, tapi besok Allah rubah menjadi manis atau menjadi asin. Garam yang hari ini asin, besok menjadi pahit. Gula yang biasanya manis, Allah rubah menjadi pedas. Maka hadimnya ini akan merepotkan kita. Jadi ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani hidup, tapi sekaligus ujian juga hadimnya. Ujian keyakinan kita. Apakah kita meyakini benda ini yang mendatangkan sifat, benda ini yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan rasa, atau Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dari kecil hadimnya Nabi Ibrahim ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan sampai dia membesar. Sehingga akhirnya hadimnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan Nabi Ibrahim dengan beliau akan dicampakkan ke dalam kobaran api, lautan api yang begitu besar. Katanya hadimnya Namrud mengerahkan seluruh tentaranya untuk mencari kayu api, kemudian dikumpulkan sehingga kayu itu begitu besar sekali, begitu banyak sekali. Dan kemudian dihidupkan api karena begitu kuatnya api itu sehingga mereka tidak bisa mendekat untuk mencampakkan Nabi Ibrahim. Begitu besarnya. Dan itu hadimnya terlihat dan dirasakan langsung oleh Nabi Ibrahim betapa panasnya api. Ketika dia akan dicampakkan ke dalam api, maka malaikat datang hadimnya menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat penurun hujan datang, wahai Ibrahim, kalau engkau ingin, aku bisa bantu engkau dengan menurunkan hujan untuk mematikan api yang besar. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim hadimnya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Ditolak hadimnya. Bantuan malaikat pun ditolak Nabi Ibrahim. Bukan sekali hadimnya, malaikat yang ditugaskan meniup angin pun datang juga hadimnya. Menawarkan bantuan, itu pun ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau hanya ingin bantuan dari Allah saja.
Keyakinan seperti inilah hadirin ya, yang diperintahkan Allah untuk diikuti oleh Rasulullah, dan itu hadirin juga otomatis berlaku untuk kita semua. Agar kita ini hadirin jangan berharap apalagi meminta bantuan kepada makhluk. Bahkan kalau makhluk menolong kita hadirin ya, kalau iman kita betul, kita berhak menolaknya. Tapi hari ini karena kelemahan iman kita hadirin, kita malah meminta kepada makhluk. Padahal hadirin berharap dan meminta kepada makhluk ini hadirin ya, satu hari nanti pasti akan mengecewakan kita. Karena makhluk ini hadirin tidak punya sifat pengasih penyayang. Kalaupun mereka punya sifat pengasih penyayang, sifat yang terbatas. Satu kali kita minta kepada makhluk, dia mungkin senyum, dia suka, dia kasih hari ini. Tapi datang kita kedua kali, dia sudah mulai tidak suka. Datang 3 kali, dia mulai marah. Datang ke-4 kali, diusir kita hari ini. Karena manusia ini punya sifat terbatas hari ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam ini, punya sifat pengasih penyayang yang tidak terbatas. Jangankan hadirin mulia kepada orang-orang yang taat kepada Allah, bahkan kepada orang yang kufur kepada Allah pun, Allah masih sayang kepada mereka, masih memberikan kebutuhan hidup mereka. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak orang makan. Kebiasaan Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mau makan sendiri. Beliau maunya makan itu berjamaah. Tapi kalau kita ini karena kita bakhil, maunya makan sendiri hari ini. Gak mau ngajak orang makan. Nah, kebiasaan Nabi Ibrahim ini hobinya ngajak orang makan. Kalau gak ada kawan makan, bahkan beliau gak mau makan. Sehingga satu ketika beliau ingin makan, tidak ada orang yang bisa diajak kecuali satu orang kafir. Maka orang itu diajak, karena diajak oleh Nabi Ibrahim, orang kafir tadi mau. Dan ketika akan makan, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada orang itu, kamu baca bismillah, baru kamu boleh makan. Tapi karena dia bukan orang Islam hadirnya, maka dia menolak. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kamu tidak mau baca bismillah, jangan makan bersama. Begitu orang itu pergi hadirnya, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, engkau baru satu kali saja ingin memberi makan kepada hamba Allah, kamu memaksa dia untuk membaca bismillah. Padahal Allah sudah berpuluh tahun memberikan makan kepada dia, tidak pernah memaksa dia untuk beriman kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tidak ada tempat sebenarnya hadirin yang lebih layak untuk kita meminta, untuk kita berharap, kecuali hanya kepada Allah. Allah Zat yang Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Dan keyakinan ini hadirin yang harus diikuti hadirin. Ittabi' millata Ibrahim Hanif. Ikuti agamanya Ibrahim, kehidupan Nabi Ibrahim, berimannya Nabi Ibrahim. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita harus didik kepada diri kita dan anak-anak kita. Hari ini di rumah kita hadirnya, berapa sering kita bicara iman kepada anak-anak kita? Jarang hadirnya. Justru anak kita hari ini kita kenalkan kepada dunia. Kita mengenalkan anak kita kepada makhluk. Wahai anakku, kamu rajin-rajin belajar ya. Nanti kalau kamu rajin belajar, dapat titel, nanti kamu akan dapat pekerjaan yang bagus, gajinya besar. Nanti kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa beli ini, beli itu. Hidupmu akan mencukupi. Hadirin sekalian, ini kalimat-kalimat ini sepertinya baik hadirnya ya. Secara logika ini kalimat baik, tapi isinya hadirnya adalah mengajarkan anak kita untuk yakin kepada makhluk. Mengajarkan anak kita untuk syirik kepada Allah, dan ini merupakan dosa yang paling besar hadirnya. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu saja hadirnya sudah dosa besar, apalagi mengajarkan kesirikan hadirnya.
Hari ini kita mempraktekkan itu hari ini di rumah kita, mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak kita. Seharusnya hari ini kita mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Luqmanul Hakim kepada anaknya hari ini dia mengajarkan iman kepada anaknya. Ada satu butir gandum dan dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kalau ini rezeki kita, pasti Allah akan kembalikan kepada kita walaupun kita membuangnya di tempat yang jauh. Maka anaknya hari ini dibawanya ke padang pasir, membawa satu butir gandum tadi yang ditandai. Kemudian di tengah padang pasir itu Luqmanul Hakim melemparkan hari ini gandum itu ke tengah padang pasir, kemudian anaknya dibawa pulang. Tidak berapa lama hari ini datang seekor burung yang di paruhnya menggigit satu buah gandum yang bertanda tadi dan meletakkan gandum itu di senta jendela rumah Luqmanul Hakim. Maka Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, sebagaimana yang ayah bilang tadi, kalau ini rezeki kita pasti akan kembali kepada kita. Ini mengajarkan tauhid hari ini, mengajarkan keyakinan. Hari ini kita lemah hari ini mengajarkan anak kita tauhid. Atau orang ibu hari ini yang punya anak, yang kisah ini sudah sering kita dengar dalam bayan hari ini. Kalau anaknya ingin makan hari ini, dia suruh anaknya sholat dulu 2 rakaat. Ketika anaknya sholat, ibunya menyiapkan makanan. Selepas dia sholat, doa, baru disuruh buka tempat makanan dan makanan sudah ada. Itu dibiasakan hari ini. Kamu sebelum makan minta dulu kepada Allah. Sholat dulu, minta kepada Allah. Sehingga satu ketika hari ini, ketika ibunya sedang pergi keluar, dia lupa menyiapkan makanan. Anak tadi hari ini sudah pulang dari sekolahnya. Seperti biasa dia tidak membuka tempat makanan, tapi sholat dulu 2 rakaat. Ibunya di luar rumah sudah ketar-ketir hadirnya, takut iman anaknya rusak. Karena selama ini habis sholat ada makanan, tapi kali ini dia belum siapkan makanan. Tapi ajib hadirnya ketika ibunya sampai di rumah, dia lihat anaknya sedang makan. Ibunya nanya, dari mana ini? Maka anaknya mengatakan, dari Allah. Tadi aku sudah minta kepada Allah. Ini kadang-kadang hadirnya murid bisa lebih berhasil daripada guru. Tapi walaupun kita belum mampu hari ini, tapi kita harus ajarkan tauhid kepada anak-anak kita, sebagaimana ibu itu mengajarkan kepada anaknya. Walaupun ibunya sendiri belum dapat hari ini, tapi dia ajarkan anaknya agar minta dulu kepada Allah, baru makan. Dan akhirnya hari ini anaknya berhasil, dan ibunya pun dapat tambah keyakinan. Tapi ini enggak kita buat di rumah kita hari ini. Mendidik anak agar kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim ajarkan ini kepada anaknya, kepada istrinya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim hadimnya dari negeri Syam hijrah. Kemana hadimnya? Ke Arab, ke Mekah sekarang. Dulu namanya Lembah Bakka. Lembah yang tidak ada kehidupan. Tidak ada satu pohon pun tumbuh di situ. Karena batu semua. Tidak ada sumber air. Tidak ada orang tinggal di sana. Jangankan manusia, binatang pun nggak tinggal di situ. Waktu itu hadimnya, jangankan manusia, binatang pun nggak ada tinggal di situ. Karena nggak ada sumber kehidupan. Tetapi hadimnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat seperti itu. Manusia biasa hadimnya, Hajar manusia biasa. Ketika dia mengetahui kalau suaminya akan keluar di jalan Allah, suaminya akan berangkat, Allah perintahkan, tinggalkan anakmu, pergi berdakwah. Ketika dia tahu hadimnya suaminya akan bayar hidayah, mau berangkat keluar, menyambut takaza, sementara dia ditinggalkan di tempat yang nggak ada apa-apa. Tidak ada tempat hadimnya untuk meminta kecuali hanya kepada Allah. Nggak ada orang hadimnya. Jauh dari perkampungan manusia, jauh dari negerinya hari ini.
Sehingga wajar kalau Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat seperti ini? Maksudnya apa hadimnya? Di tempat yang gak ada orang, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada apa-apa. Apa kau rela? Kita kira-kira begitu hadimnya maksudnya. Nabi Ibrahim hadimnya, beliau hadimnya tidak menjawab. Kenapa? Gak kuat. Gak sanggup menjawab hadimnya. Kenapa? Karena beliau juga manusia yang punya rasa kasih sayang. Bahkan seorang nabi, rasa cinta sayangnya kepada istri dan anak itu pasti jauh lebih besar daripada rasa cinta kita kepada istri dan anak. Maka ketika Hajar bertanya seperti itu, beliau nggak menjawab, nggak sanggup jawab. Sampai 3 kali kemudian Hajar bertanya, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Baru beliau bisa jawab. Dan beliau hadimnya, ulama kita mengatakan ketika beliau meninggalkan Hajar dan Ismail, beliau berjalan terus hadimnya menuju tempat yang beliau hadimnya tidak melihat sekalipun ke belakang. Kenapa hadimnya? Gak kuat. Kalau seandainya Nabi Ibrahim melihat ke belakang, niscaya beliau akan batal keluar. Karena beliau tahu hadimnya, ini tempat gak ada asbab kehidupan. Sampai hadimnya beliau sampai ke satu tempat yang bernama Saniyah, yang diperkirakan kalau melihat ke belakang anak istri nggak kelihatan lagi. Disitulah baru beliau membalikkan badannya dan berdoa kepada Allah. Hadimnya Nabi Ibrahim hadimnya sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya. Apalagi ini anak yang sudah berpuluh tahun ditunggu. Beliau kawin dengan Sarah berpuluh tahun nggak punya anak. Akhirnya beliau kawin dengan Hajar dan dapat anak. Anak masih bayi hadimnya. Anak yang sudah ditunggu lama. Ketika sudah lahir disuruh tinggalkan di tempat yang diperkirakan akan mati kelaparan, kehausan. Hadirin sekalian Allah SWT, betapapun cintanya hadimnya Nabi Ibrahim kepada istri dan anaknya, tetapi hadimnya kecintaan beliau kepada Allah, kepada perintah Allah, mengalahkan rasa cinta kepada istri dan anak-anak. Itu hadimnya iman yang betul. Itu yang diperintahkan kita untuk mengikuti hadimnya. Kita bukan nggak boleh hadimnya cinta kepada istri, kepada anak. Memang harus kita cintai. Zalim seorang suami kalau nggak cinta kepada anak istrinya. Istri begitu juga harus cinta kepada suami. Durhaka seorang istri kalau nggak mencintai suaminya. Tetapi hadimnya bila bertemu dua kecintaan hadimnya, cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah, maka kita dahulukan kecintaan kita kepada Allah. Dengan buktinya hadimnya mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan orang yang kita cinta. Inginnya Hajar nggak? Pasti hadimnya suaminya jangan pergi. Di sini aja bang, apa ya bang pergi? Abang ada aja belum tentu kita hidup lama di sini karena nggak ada makanan. Apalagi abang nggak ada. Kira-kira begitu hadimnya. Tetapi hadimnya Nabi Ibrahim hadimnya, keyakinan beliau kepada Allah hadimnya, kecintaan beliau kepada Allah, ketaatan beliau kepada Allah mengalahkan rasa cintanya, sedihnya kepada istri dan meninggalkan istri dan anak di tempat yang gak ada asbab kehidupan. Dan Hajar juga hadimnya Allah berikan tauhid yang kuat hadimnya. Dan dia mengatakan kalau seandainya ini memang perintah Allah, pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami. Ini yang kita perlu tiru hadimnya, keyakinan. Dan kemudian hadimnya, kenapa hadimnya kita disuruh hadimnya mengikuti kehidupan Nabi Ibrahim, milata Ibrahim? Kenapa hadimnya? Karena Nabi Ibrahim di samping tauhid beliau betul hadimnya. Yang kedua hadimnya adalah Nabi Ibrahim berhasil membawa istri dan anak-anaknya untuk ambil bahagian dalam agama, dalam usaha agama. Walaupun istrinya tidak ikut keluar hadimnya, tapi dia berhasil menjadikan istrinya siap ditinggal oleh suami untuk mendakwahkan agama Allah.
Berapa lama harimnya? 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ketika itu harimnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di lembah Baka 8 tahun. Berapa kali 4 bulan tuh Pak? 8 tahun. Ya? 8 tahun, 8 kali 3, 24 kali 4 bulan itu Pak. Ya? 1 tahun kan 3 kali 4 bulan. Diperintahkan harimnya 8 tahun untuk keluar. Lagi sayang-sayangnya kepada istri yang memberikan anak pertama. Setelah puluhan tahun kawin dengan Hajar dan Sarah, nggak punya anak. Lagi sayang-sayangnya kepada Ismail, anak yang ditunggu-tunggu. Di waktu itulah Allah perintahkan harimnya. Dan beliau sanggup meninggalkannya. Tetapi harimnya, kalau kita harimnya mendahulukan perintah Allah daripada perintah makhluk, mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan makhluk, pasti Allah tidak akan mensia-siakan kita sebagaimana kalimat yang keluar dari lidah Hajar alaihissalam. Dan itu terbukti harimnya. Hari ini karena lemah iman kita harimnya, kita takut kalau kita keluar 4 bulan nanti anak kita bagaimana, istri kita bagaimana, pekerjaanku bagaimana, kantorku bagaimana, sawah-ladangku bagaimana. Seolah-olah harimnya kantor itu kita yang ngurus, anak kita yang menjaga, kita yang memelihara, istri kita yang memelihara. Itu kan tampaknya saja harimnya. Secara hakikat harimnya, kita ini jangankan menjaga orang lain, menjaga diri kita sendiri aja nggak mampu kita. Jangan menjaga istri dan anak kita, menjaga diri kita sendiri kita nggak mampu. Maka sekian maka Allah SWT, Nabi Ibrahim harimnya tinggalkan anak istrinya 8 tahun. Dan setelah 8 tahun harimnya, masa itu berakhir. Sudah dekat-dekat bayan wabsi. Itu tentu harimnya kerinduan kepada istri, kepada anak semakin menggebu-gebu. Macam bapak kalau keluar 4 bulan kan, sebulan pertama biasa-biasa aja. Sebulan kedua udah mulai ingat anak istri. Sebulan ketiga makin besar rindunya. Sebulan keempat udah nggak menentu harimnya, mau pulang aja bawaannya. Apalagi waktu program 3 hari di markas itu, rasanya macam 3 tahunan. Kenapa harimnya? Rindu kepada istri, rindu kepada anak. Padahal baru 4 bulan. Nabi Ibrahim 8 tahun harimnya. Begitu harimnya habis masa 8 tahun dan beliau akan wafsi kembali ke lembah Baka, Allah turunkan firman harimnya yang mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau hanya boleh melintas di lembah Baka untuk menjumpai anak istrimu dan jangan turun dari kendaraanmu, lanjutkan tambah masa 5 tahun lagi. Totalnya 13 tahun Pak. Udah 8 tahun mau wapsi. Kalau langsung harimnya disuruh berangkat pindah rute itu masih enak Pak. Ini boleh pulang, boleh jumpa istri, jumpa anak, tapi tidak boleh disentuh, nggak boleh turun dari kendaraan. Ujian yang begitu besar Nabi Ibrahim lulus harimnya. Kenapa? Kecintaan beliau kepada Allah, ketaatan beliau kepada Allah mengalahkan apapun perasaan yang ada dalam hatinya. Ya Allah. Ini cara hidup yang harus kita ikuti hari ini. Bukan kita berarti nggak sayang kepada istri, kepada anak hari ini. Dalam kehidupan yang normal hari ini, tidak ada takaza agama, kita harus mencurahkan seluruh rasa kasih sayang kita kepada istri dan anak-anak kita. Tapi bila berbenturan dengan kehendak Allah, maka yang kita dahulukan adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu hadisnya yang disebut millata Ibrahim Hanifah, cara hidup Nabi Ibrahim yang lurus itu di samping tauhidnya hadisnya adalah keberhasilan beliau membawa istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu hadirnya Hajar nggak uring-uringan.
Nggak mengatakan kepada Nabi Ibrahim, apa kau nggak punya otak? Udah 8 tahun kami ditinggal, sekarang mau pergi lagi. Ya. Tapi nggak hari ini. Hajar pun menerima hari ini keadaan itu, karena itu perintah Allah. Dahulu hari ini ya, tahun 93-94, ada jamaah dari Thailand, Masturo, datang ke Medan. Salah satu amirnya, dalam jamaah itu amirnya, saya nusroh dengan jamaah itu satu masjid. Ada ulama datang ke masjid. Ulama datang dan dia mengatakan kepada jamaah Thailand ini, dia mengatakan, kalian ini orang dakwah ini orang-orang yang zalim. Maka jemaah Amir Thailand tadi mengatakan, kenapa Tuhan mengatakan kami orang zalim? Ya kalian pergi-pergi meninggalkan anak istri, itu kan perbuatan zalim itu. Mana ada Islam mengajarkan seperti itu? Begitu ulama tadi hari ini selesai bicara seperti itu, langsung disambut sama Amir Thailand itu, kafir kau. Kaget itu ulama hari ini bilang kafir. Kaget itu ulama bilang kafir. Enak aja kau ngomong, nggak ada Islam mengajarkan seperti itu. Apa kamu nggak pernah baca kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar 13 tahun? Ulama tadi langsung kaget, sadar, astagfirullahaladzim. Betul. Jadi hari ini karena secara umum hari ini orang sudah tidak terbiasa berpisah dengan istri dan anak karena agama. Sudah tidak terbiasa orang mengorbankan harta untuk agama. Apalagi menjual harta untuk agama. Sudah nggak biasa. Maka kalau ada yang buat dianggap zalim. Orang lupa Abu Bakar punya 8 toko habis semua. Sehingga beliau jangankan hari beliau punya harta benda hari ini, baju di badan pun sudah bertambal-tambal hari ini. 2 kali Abu Bakar As-Siddiq mengosongkan rumahnya, habis sama sekali gak ada apa-apa. Semua dikeluarkan untuk fisabilillah. Satu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang kedua ketika perang Tabuk. 2 kali kosong di rumahnya, gak ada apa-apa. Sampai jarum jahit yang patah pun dibawa ke masjid. Allah. Orang lupa kisah itu hari ini. Sehingga Abu Bakar habis, nggak punya apa-apa lagi. Tapi justru ketika Abu Bakar sudah habis-habisan, sampai habis, baju yang dimelekat di badan itulah bajunya, nggak punya baju simpanan di lemari. Harta juga sudah habis, nggak ada lagi simpanan di rumah uang. Tapi dalam keadaan seperti itulah Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, mengirim malaikat Jibril dan berkirim salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian muka Allah SWT, Abu Bakar hari ini ketika disampaikan salam hari ini, beliau menangis. Kenapa? Karena begitu bahagianya. Allah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah engkau ridho dengan keadaanmu yang sekarang ini? Maksudnya apa? Dulu kau kaya raya, setelah beriman, jadi orang Islam, berdakwah, habis hartamu. Dulu kau orang yang dihormati, dimuliakan oleh kaummu, sekarang dicaci maki, bahkan dipukuli oleh kaummu. Apakah engkau ridho dalam keadaan seperti ini? Abu Bakar mengatakan, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Kisah ini seolah-olah kita lupa hari ini. Seolah-olah tidak pernah tertulis di dalam kitab. Seolah-olah sejarah ini nggak ada. Sejarah Nabi Ibrahim seperti tidak ada hari ini. Laparnya Nabi berhari-hari seperti kita lupa hari ini. Hari ini orang mengatakan kita Islam ini udah nggak usah berlebih-lebihan. Yang biasa-biasa aja. Bapak sekalian, kalau dulu sahabat Nabi dan para sahabat Islamnya biasa-biasa aja macam kita ini, gak sampai Islam kemari, Pak. Gak sampai Islam kemari. Gak sampai, Pak. Sahabat bilang, kami ya Rasulullah mau keluar 4 bulan, tapi gak boleh lebih.
Begitu jalan 2 bulan, sini udah balik kita, balik Wapsi. Jalan balik 2 bulan lagi. Nggak sampai kemari, Pak, nggak sampai kemari. Nggak akan sampai Islam ke Indonesia kalau sahabat dahulu beragama, berdakwah seperti kita sekarang. Nggak sampai, Pak. Tapi karena sahabat hadir mulia berdakwah habis-habisan sampai habis, mati-matian sampai mati, barulah agama sampai di sini. Kenapa hari ini lambat hadirnya kerja dakwah tersebar hari ini? Sudah puluhan tahun, sudah hampir 100 tahun umur dakwah sekarang hari ini. Sejak mulai Ilyas rahmatullah alaih membangkitkan kembali kerja dakwah secara istimai, sudah hampir 100 tahun. Tapi kenapa hadirnya belum sampai 10% orang Indonesia ikut ambil bagian dalam kerja dakwah? Belum sampai 10%, Pak. Baru 0,1%. Dari 300 juta kurang lebih rakyat Indonesia, ahbab baru 300.000. Itu pun sudah dimasukkan orang 3 hari. Baru 0,1%. Kenapa hari ini? Karena hari ini hadimnya dakwah kita belum mengikuti dakwahnya para sahabat. Maka sekarang diminta hadimnya kita disuruh meningkatkan pengorbanan. Kita ini, Pak, sejos-josnya kita dalam kerja dakwah hadimnya sekarang ini, sejos-josnya kita itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan josnya para sahabat. Nggak ada apa-apa. Siapalah orang paling jos di Pekanbaru? Siapa yang paling jos? Gak usah sebut namanya. Kalaupun ada yang paling jos, nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Ujung kukunya pun nggak. Hadimnya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadimnya buat kerja dakwah ini hadimnya bukan mau jos-josan, tapi ikut apa yang ditakazakan oleh masyayikh, ulama-ulama kita. Suami kita disuruh 4 bulan, ya suruh suami kita 4 bulan. Apakah kita nggak sedih suami kita berangkat karena kita ditinggal? Sedih. Tapi kesedihan kita kalah dengan ketaatan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suami kita memperjuangkan agama Allah. Kami ini ibu-ibu kalau ditanya mau pisah nggak dengan ibu, tak mau kami. Ya? Kalau ditanya mau, mana pilih pisah atau nggak pisah? Tinggalkan istri atau di rumah aja? Tentulah kami pilih di rumah aja. Kalau ada pilihannya begitu. Tapi sekarang pilihannya bukan begitu. Pilihannya cuma satu aja, suruh keluar jalan Allah. Nanti pulang baru balik lagi kepada anak istri. Itulah kita jalankan. Nah sekarang ini hadimnya, tahun ini Bapak Ibu sekalian, takaza yang dibentangkan oleh masyayikh kita hadimnya. Dari Nizamuddin, masyayikh kita, ulama-ulama kita, yang selama ini membimbing kita dalam kerja dakwah. Untuk tahun ini hadimnya, takazanya 4 bulan. Semua ahbab diminta 4 bulan. Bukan hanya orang lama, orang baru yang sudah keluar 3 hari atau baru sekali keluar 3 hari. Boleh nggak keluar 4 bulan? Silahkan keluar 4 bulan. Bahkan hadimnya kalau ada mu'alaf baru masuk Islam, belum pernah keluar 3 hari, mau cash langsung 4 bulan, boleh hadimnya. Dakwah ini hadimnya nggak ada persyaratan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Seperti orang hadimnya menikah, mana ada persyaratan harus tes dulu 3 hari, tes dulu 40 hari baru menikah. Begitu angkah tuka kita di hadimnya dinikahkan, kita jawab qabil tuku terima, langsung seumur hidup hadimnya. Mana ada percobaan 3 hari, 4 hari. Sekarang ini hadimnya ke Allah SWT, umat ini hadimnya diminta untuk meningkatkan pengorbanan. Dulu sahabat-sahabat juga hadimnya begitu. Ada satu orang baru masuk Islam dan Nabi taskil dia untuk keluar, dia langsung berangkat keluar dan menang hadimnya dalam peperangan itu, menang. Maka Nabi membagikan harta ghanimah dan dia dapat bahagian. Ketika harta bagian itu diberikan kepada dia, maka dia menolaknya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini.
Aku masuk Islam menginginkan agar pada peperangan yang akan datang panah musuh tembus ke leherku dan aku mati syahid dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginanku. Maka Nabi senyum, Nabi mengatakan dia, oke. Ghanimahnya hadirin enggak diberikan kepada dia. Pada perang berikutnya berkat keinginannya dan doa Nabi betul terjadi hadirin dalam peperangan yang kedua, panah musuh menembus lehernya dan dia mati syahid. Itu belum sholat Pak, belum apa-apa, baru masuk Islam. Langsung mati syahid. Kenapa nggak boleh orang baru masuk Islam langsung 4 bulan, bukan mati syahid? Justru di waktu 4 bulan itulah dia bisa belajar Islam dengan betul. Bapak Ibu sekalian, moga Allah SWT, kita sekarang ini hadirin diminta untuk saling mendorong. Kalau suami kita lemah, ibu harus kuat. Kalau istri lemah, suami harus kuat. Jangan bergabung 2 lemah hadirin. Kalau bergabung 2 kuat, aman hadirin. Tapi kalau 2 lemah bergabung, habis hadirin. Tak jadi. Kemana deh? Abang ditaskil ini keluar 4 bulan. Abang rasa berat kali. Iya bang. Awak pun rasanya berat kali ngelepas abang 4 bulan. Anak-anak lagi di pesantren, entah cemana uang makannya. Jangankan uang makan anak di pesantren, itu tengok itu. Listrik kita itu udah bunyi-bunyi tit, pulsanya habis. Hati sekali moga Allah SWT, kalau bertemu 2 lemah dia nggak jadi. Tapi kalau bertemu lemah dengan kuat, bisa jadi hadirin. Sebagaimana pertemuan ada seorang sahabat yang murtad ketika hijrah ke Habsah. Ya, satu orang sahabat ini tertarik dengan kehidupan Nasrani sana. Dan ditawarkan orang Nasrani rumah, harta dan lain sebagainya kalau dia mau pindah ke agama Nasrani. Akhirnya dia hadirin dengan takdir Allah SWT, dia murtad. Dan setelah dia murtad, udah punya rumah, dikasih macam-macam, dia datang kepada istrinya yang bernama Ummu Habibah. Maka dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, ketahuilah bahwasanya aku telah pindah agama. Sekarang agamaku bukan Islam lagi, aku sudah masuk agama Nasrani. Istrinya bilang, aku gak kaget. Kenapa? Kata suaminya, tadi malam aku mimpi melihat wajahmu wajah babi. Ternyata betul ini, ternyata kau sudah murtad. Maka suaminya mengatakan, sekarang aku mengajak engkau kepada agamaku yang baru. Kalau kau tidak mau, maka kau akan kuceraikan. Tidak ada rumah untukmu, tidak ada pakaian untukmu, tidak ada makanan untukmu. Kau akan kuceraikan kalau kamu tidak mau ikut agamaku yang baru. Ini lemah nih Pak. Yang lemah mentaskil, yang kuat ternyata istrinya kuat. Istrinya bilang apa kepada suaminya? Jangankan kau ceraikan aku, mati pun kau. Ada Allah yang maha hidup yang akan mencukupkan semua keperluan hidup kami. Nah akhirnya istrinya selamat hari ini. Ummu Habibah selamat. Dan karena keteguhan imannya itu hari ini, Allah hadiahkan kepada beliau suami terbaik dunia akhirat. Akhirnya beliau hari ini dilamar oleh Rasulullah sebagai istri Rasul. Itu keteguhan iman. Jangankan kau ceraikan aku, mati pun kau. Ada Allah yang maha hidup. Maka ibu-ibu juga begitu. Kalau suaminya bilang, gimana dek nanti kalau abang keluar 4 bulan, kemana kalian nanti? Kemana nanti anak-anak di pesantren? Cemana ini? Kalau suami kita bilang begitu, ibu bilang kepada suami, bang, jangankan abang keluar 4 bulan, mati pun abang. Ada Allah yang maha hidup, yang maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, yang akan menjaga kami. Dan kita bisa lihat ibu-ibu sekalian di sekeliling kita, berapa banyak suami-suami mati. Apakah istri dan anaknya ikut mati? Tidak. Justru sebahagian hari belia, janda-janda semakin cantik ditinggal suaminya. Dulu susah payah jaga suami aja, gak sempat berbedak. Sekarang udah yang merusuh tuh udah pergi udah. Baru ada kesempatan hari belia. Hadis kan mengatakan Rasulullah, tidak ada hari belia suami mati, istri, anak ikut mati.
Memang suami pencari rezeki hari ini. Kalau dia mati, yang mati pencari rezeki, pemberi rezeki, masih hidup dan akan tetap hidup dan akan menjaga kita hari ini. Jadi ibu jangan takut. Kalau istri kita yang lemah, suami yang kuat, ya begitu juga Bapak Ibu sekalian. Abang udah diputus deh, bawa jemaah 4 bulan ini. Iya, cemana kami bang? Kalau abang keluar 4 bulan, cemana kami? Nah, bilang lama istri kita, jangan kena abang 4 bulan deh, mati pun abang. Ada Allah yang akan menjaga kalian. Hadis kan moga Allah SWT, kita saling menguatkan hari ini. Saling menguatkan, saling membantu. Jangan suami kita hari ini, ada suami yang pingin keluar tapi uangnya nggak ada. Dan kebetulan istri punya banyak simpanan, korbankan hari ini. Dukung suami kita ini bang, pakai ini bang, jual ini bang. Beginilah yang dicontohkan Nabi dan para sahabat dalam kehidupan dakwah mereka. Maka hari ini dalam kurun waktu yang begitu singkat, 23 tahun dakwah Nabi, 3 tahun masa Abu Bakar, 10 tahun masa Umar bin Khattab, 36 tahun Islam sudah menguasai 2/3 dunia. Hanya dalam 36 tahun saja. Sekarang dakwah sudah hampir 100 tahun. 2/3 kampung kita pun belum lagi masuk masjid hari ini. 2/3 perempuan di kampung kita belum tutup aurat hari ini. Kenapa hari ini? Karena dakwah kita seperti ini. Jadi jangan pernah keluar dari lidah kita mengatakan, ya kita ini biasa-biasa aja, jangan jos-jos kali. Jangan hari ini. Kalimat itu akan melemahkan orang lain, melemahkan kita dan melemahkan orang lain. Contoh kita hari ini adalah Nabi dan para sahabat. Kalau kita belum mampu mengikutinya hari ini, jangan dibatalkan pengorbanan Nabi dan para sahabat. Jangan kita bilang itu kan dulu. Nah, Tuhan yang dulu apa beda sama Tuhan yang sekarang? Al-Quran yang dulu apa beda sama Al-Quran sekarang? Sama hari ini. Allah yang disembah oleh Rasulullah dan para sahabat, itu juga Allah yang kita sembah sekarang. Al-Quran yang dibaca, dilakukan, diamalkan Nabi dan para sahabat, Al-Quran yang sama yang harus kita baca dan kita amalkan. Maka sekarang ini hari ini permintaan dari masyayikh kita hari ini. Ya? Hakikat ini permintaan dari Allah SWT. Ahbab-ahbab disuruh meningkatkan pengorbanan. Kenapa? Karena sekarang ini hari ini orang berkorban untuk dunia itu sudah habis-habisan. Sekarang lihat hari ini kemaksiatan di mana-mana merajalela. Perjudian, perzinahan, minum-minuman keras hari ini. Sudah dibebaskan hari ini, bebas. Nggak ditangkap lagi hari ini. Kalau ada dapat izin sudah Pak, ini ada izinnya. Perkara yang jelas-jelas sudah diharamkan agama hari ini, tapi karena mereka berjuang hari ini, akhirnya dapat legalitas, dapat perizinan. Tapi agama ini yang hak hari ini, yang harus diamalkan oleh manusia. Tapi karena nggak ada yang buat usaha, ada yang buat usaha, lemah usahanya. Justru yang hak yang dilarang hari ini. Perempuan pakai jilbab masuk kantor dilarang, laki-laki sholat awal waktu dilarang. Perkara yang hak hari ini jadi dilarang. Kenapa hari ini? Karena tidak mengusahakan agama sebagaimana orang dunia mengusahakan dunia. Orang dunia hari ini agar bisa usahanya mendapatkan izin, berapapun dia bayar. Nah kita untuk agama hari ini agar bisa tersebar ke seluruh alam, seharusnya kita pun berani bayar berapa saja hari ini. Bayar dengan harta kita siap, bayar dengan nyawa pun kita siap. Itu yang dibuat Nabi dan para sahabat sehingga agama tersebar ke seluruh alam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanggal 16 ini akan ada pengeluaran jemaah lusa. Maka pastikan ibu-ibu mendorong suaminya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Relakan suami kita. Walaupun hati kita berat, relakan. Tapi kalau boleh kita yang mendorong, bukan cuma merelakan. Kalau merelakan aja bisa jadi suami kita tak mau keluar. Walaupun kita rela, dia tak keluar jadinya. Tapi hari ini kita merelakan dan mendorong suami kita.
Bilang sama suami kita, bang, keluarlah bang 4 bulan, janganlah buat malu aku. Suami orang semua berangkat abang bulan, abang masih di rumah aja. Jangan bikin malu lah bang, berangkatlah bang keluar 4 bulan. Coba kita rayu bapak ibu sekalian, ibu-ibu rayu suaminya, dorong suaminya, anak-anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Dengan segala macam cara kita usahakan agar suami kita keluar dari Allah SWT. Sehingga hari ini dengan sebab pengorbanan ini, Allah akan turunkan hidayah sehingga orang-orang kafir akan masuk kepada Islam, orang Islam akan mengamalkan agama dengan sempurna. Dan kita akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti atas pengorbanan yang kita lakukan sekarang di dunia. Siapa yang paling susah, paling berkorban di dunia karena agama Allah, dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam surganya Allah SWT. Kenapa hadirnya Nabi Muhammad SAW menjadi orang pertama masuk surga, menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di surga? Karena beliau adalah nabi yang paling berkorban untuk agama. Maka kita juga begitu hadirnya. Kalau kita korban untuk agama Allah, maka Allah akan berikan derajat yang tertinggi kepada kita. Semoga Allah terima kita insyaAllah. Ibu-ibu boleh taskil di dalam insyaAllah, bapak-bapak taskil di luar. Sebelumnya kita doa sebentar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya awal awalin ya akhir akhirin ya quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamatan min kulli ism. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la bala'an illa rafa'ta wa la dhalan illa hadaita wa la 'asiran illa yasarta wa la 'uyuban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan hiya laka lilan illa qadaitaha wa yasartaha wa najahtaha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasi jami'a wansurna waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah ya Rabbal alamin, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesilapan kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu dan keampunan-Mu ya Allah. Janganlah Kau azab kami, janganlah Kau hinakan kami karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami mengakui kelemahan iman kami ya Allah, kelemahan amal kami ya Allah, dan kelemahan kami dalam memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau beri hidayah yang sempurna kepada kami agar kami bisa menyempurnakan perintah-Mu dan takaza agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ini miskin ya Allah, Kau cukupkanlah kami dengan kekayaan-Mu ya Allah. Kami ini bodoh ya Allah, Kau ajarilah kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Kami ini lemah ya Allah, Kau bantulah kami dengan kekuatan-Mu ya Allah. Kami ini sedikit ya Allah, Kau bantulah kami dengan malaikat-malaikat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, janganlah kemiskinan, kesibukan duniawi menghalangi kami dari memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Kau bukakanlah jalan kemudahan kepada kami ya Allah untuk mentaati perintah-Mu dan memperjuangkan agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Kau hantarlah kami ya Allah ke ujung-ujung dunia, ke seluruh alam dengan kudrat-Mu ya Allah. Hantarlah kami ya Allah ke seluruh alam, ke ujung-ujung dunia dengan kudrat-Mu, dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sertakan istri dan anak-anak kami dalam perjuangan agama ya Allah. Sertakan anak istri kami dalam perjuangan agama ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbal Alamin, di dunia ini kami sering berpisah-pisah dengan istri dan anak-anak kami ya Allah. Kami rindu kepada mereka ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah. Tapi karena perintah-Mu kami berpisah dengan mereka ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau ya Allah, janganlah Kau pisahkan kami di akhirat nanti ya Allah. Satukanlah kami dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi-Mu dan para sahabat Nabi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbal Alamin, pemudahkanlah segala urusan kami dalam perjuangkan agama-Mu ya Allah. Cukupkanlah segala keperluan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala fitnah ya Allah. Kau jagalah ya Allah orang-orang yang keluar memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Kau jaga juga keluarga yang mereka tinggalkan ya Arhamar Rahimin. Terimalah doa kami ya Allah. Sukseskanlah jur kami ya Allah. Keluarkanlah jemaah sebanyak-banyak ya Allah. Hantarlah jemaah ke seluruh alam ya Arhamar Rahimin. Dan tolong ya Allah, masukkan nama kami dalam daftar jemaah yang akan keluar memperjuangkan agama ya Allah. Dan hantarlah kami ke ujung-ujung dunia untuk agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Hidupkan kami dalam dakwah ya Allah. Matikan kami dalam dakwah ya Allah. Hidupkan kami dalam iman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Bantulah kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Keampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, istri dan anak-anak kami, kaum kerabat kami, kawan-kawan kami, dan umat seluruh alam ya Arhamar Rahimin.
Kau jagalah istri kami, anak kami ya Allah. Jagalah rumah kami ya Allah. Jagalah masjid kami ya Allah. Jagalah madrasah-madrasah kami ya Allah. Halakah-halakah kami, markas-markas kami ya Allah. Jagalah para penanggung jawab kami ya Allah. Jagalah kawan-kawan seperjuangan kami ya Allah. Jagalah kami daripada fitnah dunia ya Allah. Jagalah kami daripada segala bentuk perpecahan ya Arhamar Rahimin. Satukan hati kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami dalam perjuangan agama ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kau hantar kami haji Makkah Madinah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbal Alamin, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kau sempurnakan iman kami ya Rabbal Alamin. Dengarlah doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.